lalu. Sebelum memasuki agenda selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini kepada Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Teguh Triwidodo SOS MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Budi Susilo SPD. Yang kami hormati yang kedua narasumber kita Bapak Muhammad Bedi Sasongko SPDI NB. Yes. Yeah. Yang kami hormati Kabid Pendak Bapak Surino SPNM dan jajarannya. Yang kami hormati para peserta dari kelurahan dan kecamatan. 3 kecamatan, 17 kelurahan. Alhamdulillah semua sudah hadir kesempatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini hari Selasa pagi tanggal 18 November tahun 2025. Dia dalam keadaan sehat, keadaan peribatan aku suatu. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, karena saya mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Ibu Susilowati. Pada kesempatan pagi hari ini senang sekali dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Semuanya dalam rangka melayani seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Kota Magelang. Karena Bapak dan Ibu ini garda terdepan yang ada di pelayanan, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Alhamdulillah pelayanan publik yang ada di Kota Magelang berjalan dengan baik. Yaitu pada Bapak dan Ibu semuanya yang melayani di front office-nya yang ada di kecamatan dan kelurahan. Ini semuanya harus dengan senyum simetris. Nanti dengan senyum toh ya. Iya, ini melayani masyarakat yang ada ini ya. Kalau melayani warga masyarakat di Cacaban semuanya gemuyu semuanya ya, tidak ada yang perlu tahu. Ya, alhamdulillah. Ya, yang di kecamatan dilayani dengan baik, ya baik ya. Ya, jadi dengan baik. Alhamdulillah warga masyarakat kita pada senang semuanya karena dilayani dengan cepat, mudah dan tuntas. Itu kesempatan pagi hari di siang hari nanti kita akan belajar bahasa isyarat. Ya, karena melayani warga masyarakat kita semuanya dilayani dengan baik, tidak ada yang tidak terlayani. Dari tingkat RT, RW sampai di kelurahan, kecamatan semuanya terlayani dengan baik. Untuk itu, pada Bapak dan Ibu, semangat kita, semangat melayani warga masyarakat yang ada di Kota Magelang. Kita selalu belajar, tiada intinya, tetap belajar dan belajar untuk menambah ilmu dalam rangka mengembangkan diri dalam melayani warga masyarakat yang ada di Kota Magelang. Bapak dan Ibu, kebersamaan kita
pagi hingga siang hari nanti, semoga saja dimudahkan semuanya dalam menerima pembelajaran ini. Yaitu kepada Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi membangun bersama untuk magelang sejahtera. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa isyarat ini hingga nanti sampai selesai. Itu sekali lagi pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi pembelajaran bahasa isyarat pada hari ini, hari Selasa Wage, tanggal 18 November tahun 2025, saya nyatakan dimulai. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Senang sekali. Saya tutup dengan pantun ya. Gunung Kidar Pak Kuning Tanah Jawa, Kang Simbo Tikti Tarmani Manusia, matur nyawiji kadung tresno, pembelajaran bahasa isyarat ayo podo disuksesno. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan mengayomi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu langsung oleh pemateri kepada Bapak Susilo SPD dan Bapak M. Beni Sasongko SPDI MPD kami bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Beni nggak mendengarkan apa yang saya katakan ini. Dengar ya? Pak Beni nggak mendengar. Tapi ini Pak Beni sudah menjadi satu contoh luar biasa yang di depan Bapak Ibu. Pak Beni itu gelarnya lebih panjang daripada saya. Dan Pak Beni warna dari lahir asli. Ya. Jadi teman-teman tunarungu itu ada yang dari lahir, ada yang tidak dari lahir, mungkin karena sakit atau kecelakaan. Tapi Pak Beni luar biasa, meskipun dari lahir asli tunarungu, tetap semangat dan sekarang bisa menjadi guru dan kuliah ya. Lulus tahun berapa? S1 tahun 2017, S2 2024. Tepuk tangan untuk Pak Beni. Ini tepuk tangannya Pak Beni seperti ini Pak. Mengapa begini kira-kira ya? Alasannya kira-kira apa Bapak Ibu? Tepuk tangannya mereka itu begini. Pertama mungkin suaranya tidak diperlukan. Yang kedua supaya mencolok. Jadi teman-teman rungu itu menjadi visualistik ya. Jadi semua yang mencolok secara gerakan maupun warna maupun bentuk itu yang paling mereka tangkap. Baru setelah itu tulisan. Nah, jadi kalau mereka itu janjian dengan mereka, yuk kita naik angkot jalur 6, mereka akan menerjemahkannya 6-nya bingung. Tapi naik angkot yang berhenti di mana warnanya biru. Nah, seperti itu. Tadi kami di depan Nun Sewu sengaja, meskipun Bapak Ibu semua ireng, tapi kami sengaja tadi memperagakan bahasa isyaratnya Indonesia Raya aja. Itu sebenarnya kan tidak diperlukan, ibu-ibu kan tidak memerlukan ya. Tapi mengapa kita peragakan kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, Bapak Pangdam yang hormati dan Bapak Ibu semua, misalnya suatu saat berkesempatan rawuh ke sekolah kami, upacaranya seperti itu.
Pancasila, pembukaan UUD, doa, sambutan amanat, lagu menghina cipta, semua kita syaratkan ya. Karena sebagian siswa kita itu disabilitas belum Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai untuk istilahnya pengenalan bahasa isyarat ya. Ini ada Mas Radit sama Mbak Bilbis, ini murid saya, nanti yang akan mungkin seperti apa sih bahasa isyarat yang dipakai oleh teman-teman perlu bicara. Sebenarnya kalau teman-teman ini malah lebih senang disebut tuli, Pak menurut saya. Mungkin bagi kita kayaknya tuli itu kayak kasar gitu ya. Tapi mungkin bagi mereka malah lebih suka disebut teman tuli. Jadi menurut saya kalau nanti ke depan saya lebih banyak menyampaikan mereka teman tuli ya, TLI ya, teman tuli. Nah, kalau di persekolahan istilahnya berkebutuhan khusus hambatan pendengaran. Jadi kalau istilah sekolah seperti itu Pak. Jadi bisa menyebut jenis-jenis kebutuhan khusus itu hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan gerak, seperti itu. Tapi kalau khusus untuk teman-teman ini di komunitas biasanya disebut sebagai teman tuli. Bapak Ibu yang hormati, sebelumnya nepangaken saya Budi Susilo, saya guru SLB Negeri Kota Magelang sejak 2004. Cukup lama Pak Denny di SLBB IPPLD Kota Magelang, kemudian dua siswa kami Mas Radit dan Mbak Bilbis. Mungkin secara sekilas karena kami sudah membuat paparan ya, secara sekilas nanti kita sampaikan. The silent language atau bahasa yang tidak terdengar. Love itu L-O-V-E, L-O-V-E, love itu kami hanya download aja. Mungkin lanjut. Kurang lebihnya Bapak Ibu, mengapa kita orang dengar? Jadi teman tuli itu kalau menyebut kita itu adalah orang dengar, orang yang mendengar. Seperti orang buta menyebut kita itu orang awas, gitu. Dan orang yang bisa melihat, gitu. Jadi kita kan karena terbiasa mendengar, terbiasa melihat, kita kan enggak pernah ya kalau kita itu ada orang mengenali kita, mengidentifikasi kita itu sebagai orang dengar atau orang awas ya. Karena biasa gitu ya. Tapi ternyata bagi mereka itu suatu yang karena berbeda, mereka punya penyebutan sendiri. Orang dengar perlu mengenal bahasa isyarat untuk menciptakan inklusivitas dan mengurangi hambatan komunikasi untuk berinteraksi langsung dan setara. Nah ini setara itu caranya begini. Setara. Nah ini termasuk kosakata favorit mereka. Setara. Jadi itu isyarat atau kata favorit mereka. Harapan mereka di mana-mana itu kalau bisa terwujud ini setara. Nah ini saat ini mungkin sudah begini atau masih begini atau begini, kita sendiri nanti yang bisa mengukur. Dengan teman-teman tuli tanpa tergantung pada penerjemah. Nah itu harapannya masyarakat dengar, orang dengar itu bisa komunikasi dengan mereka tanpa penerjemah. Selama ini kita masih pakai JBI ya, juru bahasa isyarat, seperti di berita-berita atau di acara-acara konferensi dan sebagainya masih pakai JBI. Manfaat lainnya untuk meningkatkan keterampilan kognitif, membuka peluang sosial dan profesional baru. Nah, profesional baru itu mungkin bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang mau menekuni bahasa isyarat, ini mungkin menjadi satu peluang nanti ya. Kami punya kontrak dengan Kemenkominfo baru berhenti besok Desember untuk menjadi penerjemah dalam setiap webinar yang mereka laksanakan. Kontrak kami selesai nanti Desember. Nah itu setiap kali menjadi JBI di situ di webinar itu ya. Kami punya kontrak itu dengan nilai sekian gitu. Kami punya tim 5 orang di Kota Magelang. Dan istimewanya itu Kota Magelang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dari Kemenkominfo Pak. Kami dan tim ada saya, ada Bu Afi, ada Bu
dan serta memperkaya apresiasi budaya tuli. Itu karena bahasa itu mereka harus sebagai budaya ini lanjut itu kita cepat saja ya. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi secara manual, bahasa tubuh gerak bibir, bukan suara untuk berkomunikasi. Nah, untuk bahasa isyarat di Indonesia itu ada 2 jenis, khususnya di abjad jari. Ini mungkin menurut saya ada 2 sistem, yaitu sistem SIBI, sistem isyarat bahasa Indonesia, dan DISINDO. Itu ada satu perbedaan sedikit ya. Kalau SIBI itu sistem yang diciptakan oleh orang dengar, sistem yang diciptakan oleh pemerintah, sistem isyarat bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia lengkap dengan awalan, akhiran, imbuhan yang diisyaratkan. Nah ini relatif agak menyusahkan bagi teman-teman tuli. Nah kemudian ada sistem yang lain namanya DISINDO, bahasa isyarat Indonesia. Ini relatif bagi teman-teman tuli lebih mudah dipahami karena secara asal usul itu diciptakan oleh mereka. Ciri khasnya DISINDO itu lebih simpel, tidak banyak mengenal partikel atau awalan, imbuhan, akhiran yang menyulitkan. Jadi itu kami membagikan abjad jari. Itu bukan bahasa kosakata, jadi itu baru abjad jari ya. Nanti tidak semua kata itu harus di spell hurufnya kelamaan ya. Nanti ada kata-kata tertentu yang bahkan nanti nama orang pun bisa menjadi disyaratkan ya. Jadi lanjut itu. SIBI adalah isyarat yang diadopsi dari Indonesia internasional. Tetapi SIBI merupakan cetusan pemerintah Indonesia dan para pihak hearing. Pihak hearing itu pihak pendengar, bukan murni dari pihak pengarung. Nah, ciri abjad jari dalam SIBI itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau kami memperagakan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Saya tidak perlu melepas mic saya karena SIBI itu hanya membutuhkan 1 jari. Nanti Bapak Ibu bisa memperagakan yang di sebelah kiri. Lanjut. Nah itu kalau untuk angka hampir sama ya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya seterusnya begitu. Nah untuk DISINDO adalah bahasa isyarat Indonesia yang dibuat alami oleh pihak tunarungu atau tuli. Isyarat ini jauh lebih mudah daripada SIBI karena tidak menggunakan isyarat seperti ketika ada imbuhan kata. DISINDO yang biasa dikenal dengan ejaan abjad 2 tangan ini mudah sekali dimengerti karena isyaratnya mirip dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya A, kelihatan seperti A ya. Mungkin Bapak Ibu langsung mengatakan A. Ini saya harus melepas buat saya ya karena harus A, B, ya. Mungkin sama bermis kalian. Oh Radit ya. D, C. Ada beberapa yang pakai 1 tangan. D, E, F, G. Teknik enggak ya? G. J sama dengan SIBI. J. K. L sama dengan SIBI. Kalau yang pakai 1 tangan itu sama kan?
Nah ini M, beda dengan yang tiga ya, tiga kaki ya. Nah kalau R dua kaki. Oh masih sama dengan yang sini. O, P. Nah, kalau kita ada ini sama huruf P ya. P. Q. Oh, ada itu ya. L ini agak unik ini. Kayak mata lima ya. L. Tapi tidak juga, tapi juga. S. Bisa begini Bapak Ibu. Ya, yang penting membentuk huruf T, T, U. Kalau tadi di CB begini, meskipun sama pakai satu tangan, tapi tidak. V malah sama ya. V, B. Nah, kelihatan sekali ya lebihnya. Anak-anak kalau mau nonton saya di WA itu langsung di WA. B langsung oke. Ini kata rahasia ya, yang jauh kalau WA. B, J, saya ada kalau tadi hanya begini ya. Ini banyak kecil begini ya. Ya, kalau ini bisa. Nah, nanti ada lagi Facebook ada sendiri, IG ada sendiri. Apa ya? IG apa Instagram? IG. Oh, IG. Ini I, ini G. Ini G. Ini kan I ya tadi ya, atau I dan G. Jadi kalau digabung ini G Instagram. Kalau Facebook, kalau Facebook jadi begini nggak tahu sejarahnya. Sebagai komunikasi ya. YouTube, oh ya, YouTube itu ambil J-nya ini. Nah, ini Bapak Ibu perso. Nah, ini I, ini L, terus Z, ya I, L, Z, I love you. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran-gambaran kurang lebih gambaran-gambaran. Saya lupa tadi kok mau membawa kamus bahasa isyarat. Kamusnya itu tebal sekali Pak, segini. Diksionaris itu tebal sekali. Kamus CB, tapi sejauh ini yang ada kamusnya itu yang versi CB yang dibuat oleh pemerintah terakhir tahun 2020 update terbaru. Nah ini misalnya kata gerakan-gerakan ucapan selamat dan sebagainya nanti kita peragakan langsung saja. Lanjut. Nah, membawa selamat. Selamat. Lanjut. Membantu mana nanti ada kata-kata tanya di mana, siapa, berapa, apa. Nah itu nanti kata-kata tanya. Mungkin nanti Bapak Ibu silakan nanti saya di front office pelayanan itu kata-kata apa yang sering kita gunakan. Nah silakan nanti kita gunakan KTP misalnya atau kakak, kamu lahir di mana,
orang tuamu, orang tua ya. Orang tua ini tanpa menunjuk bapak atau ibu ya, itu orang tua ya, orang tua. Tapi kalau menunjuk bapak ibu berbeda, nanti bapak ibu ya. Bapak ibu, nenek, kakek, nah, saudara. Jadi nanti bisa ditanyakan bapak ibu. Ya lanjut. Nah, apa itu bahasa isyarat dan bahasa lisan itu kurang lebih perbedaan yang mencolok antara bahasa isyarat dan bahasa lisan. Ya, mungkin jelas ya bapak ibu sama besoknya. Ya, lanjut. Nah, arti penting bahasa isyarat ini sebenarnya juga secara alami itu kita pun orang dengar itu juga akan muncul bahasa isyaratnya gitu. Di saat mungkin terkendala jarak jauh, terkendala mungkin beda bahasa, beda kewarganegaraan, otomatis isyaratnya akan muncul. Apalagi kita perbedaan fisik ya antara yang dengar dan yang tuli, ya bahasa isyaratnya menjadi penting, kira-kira begitu. Jadi lanjut. Ini masih sama, ini berdasarkan penelitian saja ya, bahwa bahasa isyarat, gestur tubuh termasuk raut atau mimik atau ekspresi itu persentasenya untuk terjadi komunikasi tidak salah paham itu ternyata cukup tinggi ya, 55% itu didukung oleh isyarat atau gestur tubuh atau ekspresi. Jadi ini berdasarkan penelitian yang kami kutip. Jadi ini juga perbedaan yang mencolok antara bahasa isyarat dan bahasa lisan. Isyarat mungkin lebih mementingkan gerakan, tampilan dan sebagainya. Otomatis ya energinya lebih banyak ya. Jadi kalau teman-teman tuli ini juga energinya luar biasa ya. Jadi kalau kita kan mungkin bisik-bisik aja udah nyampe ya. Nah, kalau teman-teman harus pakai jembalikan gitu ya. Jadi teman-teman itu kan kebetulan kami dapat MBG ya. Itu mereka kalau MBG makanya pada double itu. Enggak Bapak Ibu, karena kalau di SLB itu kami kadang-kadang ada siswa yang harus terapi, harus berubah, tidak masuk dan sebagainya, fisiknya kadang-kadang jadi banyak yang nggak masuk, akhirnya MBG-nya didobel yang masuk gitu maksudnya sama gurunya. Jadi lanjut. Nah, dan juga yang menjadi satu harapan besar bagi kami teman-teman tunarungu itu semakin kesini itu rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, terwujudnya masyarakat inklusif itu semakin kesini semakin ada harapan, semakin ada apa ya, semakin baik gitu. Ya contoh nyata ya pada pagi siang ini dengan diadakannya pelatihan bahasa isyarat. Ini kalau dihitung secara persentase kan buat apa sih melatih atau belajar bahasa isyarat? Toh juga belum tentu setahun nanti akan menemui kasus atau menemui klien yang tunarungu gitu. Buat apa sih belajar baca tulis braille? Toh nanti kita tidak akan bertemu dengan tunanetra gitu. Tapi tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Itu kita kan berpikirnya dari kita kan melayani itu semua ya. No life behind, tidak ada siapapun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Jadi kita harus berpikirnya ke sana gitu, tidak parsial gitu. Oh nanti yang akan kita hadapi itu ada mungkin teman tuli, tunanetra dan sebagainya, atau mungkin yang daksa gitu. Jadi sebagai anak dengar harus menghormati. Nah kalau ini di spesifik, kasus spesifik yaitu kami banyak menjumpai yaitu orang tuanya mendengar, anaknya tunarungu, atau kedua orang tuanya tunarungu, anaknya mendengar. Nah ini juga menjadi satu harapan kami juga. Jadi lanjut. Kemudian bahasa isyarat itu peran bahasa isyarat di dalam kehidupan anak-anak sekolah, mungkin di sekolah. Jadi kalau kami di persekolahan itu harus mengikuti aturan pemerintah Bapak Ibu. Kami memakai CB. Jadi kampus kami CB, bahasa isyarat kami lebih memakai CB karena memang aturannya seperti itu. Tetapi terakhir ada surat dari kementerian itu sekolah juga boleh mengakomodir isyarat-isyarat lokal.
isyarat Bisido, bahkan isyarat dialek lokal. Jadi isyarat pun ada dialeknya Bapak Ibu. Kalau di Jawa itu ada Banyumasan, ada Magelangan, ada Solo, ada Jogja, ada Brebes, Pati dan sebagainya. Bahasa isyarat pun juga ada. Di Magelang dengan Bandung isyaratnya beda, tapi itu nggak masalah. Justru menjadi keragaman dan mereka jadi saling belajar. Oh gini. Ternyata muncul dialek sendiri-sendiri karena kan masing-masing kota kan punya ciri khas. Misalnya di sini ada Gunung Tidar, mereka akan muncul isyaratnya Gunung Tidar. Sementara itu kan tidak berkembang di Jogja misalnya. Oh nanti di Jogja berkembangnya mungkin Tugu Jogja, beda lagi. Nah nanti itu menjadi saling belajar. Kemudian isyarat yang ada di keluarga, nah ini biasanya akan muncul isyarat-isyarat yang mereka sepakati di kalangan anggota keluarga itu sendiri, antara anaknya dan orang tuanya dengan saudaranya dan sebagainya. Nah ini di saat nanti anak itu bersekolah atau bersosialisasi itu harus disinkronkan. Oh ini maksudnya ini toh, oh ini maksudnya ini toh. Mungkin kan ada beda-beda khusus di rumah ya yang tidak ada di lingkungan atau di sekolah itu. Oh ternyata ini maksudnya ini dan sebagainya. Nah kemudian bahasa isyarat yang di komunitas. Nah ini lebih berkembang ke Bisido tadi. Itu lanjut. Nah, kalau bahasa isyarat di sekolah itu kami gambarkan yang CB. Nah, sampai sekarang tidak semua sekolah tuli menerapkan sistem bahasa isyarat. Jadi Bapak Ibu ini sebagai tambahan pengetahuan, tidak semua sekolah SLB dengan siswa hambatan pendengaran itu mengajarkan isyarat Bapak Ibu. Jadi tidak identik kalau anak tunarungu tuli itu pasti atau harus belajar isyarat. Ada satu sekolah di Jawa Tengah masih itu mereka tidak mengajarkan isyarat, tetapi lebih menekankan pada belajar oral, bahasa bibir. Jadi anak harus bisa menyesuaikan, harus bisa ngomong, gitu. Harus bisa ngomong. Itu ada bagusnya. Biasanya anak-anak itu terus bisa adaptasi di masyarakat. Tetapi kan seperti anak-anak dipaksa ya, haknya atau keberadaannya itu kayak kurang dihargai, kurang dihormati. Kamu harus bisa menyesuaikan adikmu, kakakmu, saudara-saudara harus bisa. Oh, tapi juga ada bagusnya juga. Dia relatif bentukan bahasa bibirnya bagus ya. Itu. Terus di Wonosobo seperti itu. Atau yang di Jakarta juga Don Bosco dan sebagainya itu lebih ke bahasa bibir. Nah, kalau sekolah SMP Negeri Kota sendiri itu ada di tengah-tengah. Kami isyarat juga mengakomodir. Tetapi memang bahasa isyarat itu tidak masuk di penilaian di bahasa isyarat itu di kurikulum itu tidak masuk. Tapi karena itu prasyarat untuk komunikasi, kami bahasa isyarat itu kami atur, kami tata. Oh Bisido silakan, oh CB boleh dan sebagainya kita tata. Karena itu budaya mereka. Lanjut. Nah ini bahasa isyarat di keluarga, lebih yang kami sampaikan tadi. Selanjutnya, nah itu yang di komunitas, ini lebih ke Bisido dan berkembang. Nanti di teman-teman tuli di komunitas atau di masyarakat itu muncul juga budaya-budaya, kesenian-kesenian yang berbasis isyarat, teater suci, kemudian termasuk menyanyi dalam tanda petik isyarat ya. Kalau ibu-ibu bapak mencari di YouTube lagu isyarat gitu, sekarang udah banyak bapak ibu yang teman-teman itu biasanya malah mahasiswa atau orang-orang yang memang senang belajar bahasa isyarat, mereka bikin konten, bikin YouTube menyanyi lagu-lagu yang sekarang lagu-lagu pop gitu, tapi dalam versi bahasa isyarat. Sekarang banyak sekali kita itu. Jadi lanjut. Nah, kemudian sosialisasi bahasa isyarat seperti yang kami sampaikan tadi, kami senang sekali. Sekarang banyak lembaga pemerintah, OPD, SKPD, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, bahkan teman-teman di komunitas-komunitas kecil, di kafe-kafe itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam skala kecil ya, itu belajar bahasa isyarat. Beberapa waktu lalu itu Mas Radit sama
Mas Mbak Yutis itu ke sini kafe Ruka 3 nih, Ruka 3 Menowo itu juga sering mengadakan pelatihan bahasa isyarat. Kemudian juga di teman-teman kelompok-kelompok mahasiswa kecil gitu ya, di Universitas Tidar atau di mana di Unima dan sebagainya. Kalau di Unima itu malah muncul volunteer. Di sana ada beberapa volunteer yang membersamai teman-teman komunitas tuli untuk beberapa event dan sebagainya. Dan kebetulan di Unima juga ada beberapa mahasiswa tuli juga. Kemudian di situ terbentuk kelompok mahasiswa, meskipun masih dalam bentuk belum menjadi satu organisasi, tapi masih menjadi kelompok-kelompok kecil, tapi relawan-relawan yang mendampingi kalau mereka mau mendaftar, kemudian mereka RKSA setiap awal semester gitu ya, atau setiap KRSA gitu ya, atau mau apa gitu. Banyak teman-teman mahasiswa itu yang menjadi volunteer, dan di saat mereka kesulitan misalnya tentang bagaimana beristirahat dan sebagainya, sering bersama dengan sekolah SLB. Nah, jadi kami sangat senang sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, pengenalan bahasa isyarat. Ini bahkan kami di sekolah, di bawah kegiatan perpustakaan sekolah kami membuka setiap saat kelas bahasa isyarat dan baca tulis braille, baca tulis untuk tunanetra. Setiap saat monggo Bapak Ibu kalau tindak ke sekolah, kami siap setiap saat untuk mengajari. Mungkin hanya 1 jam, setengah jam, 2 jam, terserah Bapak Ibu, dan free, gratis. Artinya tidak memungut biaya gitu. Jadi Bapak Ibu rawuh ke sana, tidak ke sana untuk belajar, itu pun sudah menjadi satu senang gitu kami. Jadi Bapak Ibu silakan ke sana, dan mungkin nanti bisa langsung ketemu dengan anak-anak, mungkin bisa langsung membaca bagaimana tulisan Braille, Al-Quran Braille, Injil Braille dan sebagainya kami punya. Nah, di sana silakan Bapak Ibu nanti misalnya selepas ini terus mau main-main ke sekolah kami untuk belajar bahasa isyarat atau baca tulis Braille, silakan. Jadi kami senang sekali. Jadi lanjut. Nah, kesimpulannya yang kurang lebih adalah melalui bahasa isyarat tentu mengembangkan pikirannya dan belajar berbagai hal, termasuk belajar bahasa lisan komunikasi. Ya, intinya kesimpulannya adalah dengan kita orang-orang dengar mau mengenal lebih jauh bahasa isyarat ini, tentu kita akan mendekatkan jarak gitu. Selama ini mungkin kan kita mengenal mereka itu kayak ini piye gitu ya, berarti ada rasa kikuk gitu ya, kikuk atau khawatir atau mungkin bukan saja takut kita salah, nanti jangan-jangan saya berusaha ini salah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Nah, dengan latihan seperti ini kita mendekatkan jarak ya. Oh, mereka itu biasa, anak-anak kuliah, anak tunarung itu biasa, itu keniscayaan dan perbedaan yang lumrah gitu. Nah, kita menganggap keperbedaan ini menjadi biasa, tetapi tentu jangan kita berani untuk memasuki dunia mereka gitu. Nah, dan jangan khawatir Bapak Ibu, anak-anak ini tidak menakutkan Bapak Ibu. Artinya mereka itu tidak terus nanti kalau kita berisyarat itu salah misalnya mereka jadi marah dan sebagainya, itu buatan. Mereka itu sangat memahami. Kalau misalnya kita berisyarat kok salah itu paling apa maksudnya gitu, paling terus maaf saya nggak tahu kok kita isyaratnya, gitu aja. Jadi mereka juga selera humornya juga tinggi anak-anak tunarung itu. Kalau di teori memang anak tunarung ciri-cirinya udah tersinggung dan sebagainya, itu saya kira enggak. Itu salah yang bikin teori itu. Enggak, mereka itu asik kok. Nah, mereka itu santai gitu ya. Ya kalau mereka tiba-tiba tak pukul ya tersinggung ya. Nah, mereka kalau kita salah ngomong ya sama aja, kita ketemu turis gitu ya, kita kok nggak usah ragu-ragu gitu, atau langsung ngomong where you come from, langsung dibaca nggak apa-apa kan. Mereka juga bisa kelebihan lengkap gitu dan sebagainya. Mungkin anak-anak kami lebih bersyukur mungkin ya kayak gitu. Jadi nggak harus kan SLB mungkin kalau menikahkan bersyukur, mungkin
tempat lain gitu, mungkin ke mensyukuri pemandangan yang bagus atau ke pantai atau kemana, kalau meningkatkan rasa syukur mungkin jangan kayak selfie kayak gitu. Contoh selfie itu biasa saja, mengunjungi saudaranya atau ketemu temannya atau mengenal bahasa isyarat atau apa, itu biasa saja gitu. Jadi tapi menurut saya ini, kalau pendapat saya, kalau saya salah ya saya dengan itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mungkin ini kita nanti akan langsung saja mungkin dari Bapak Ibu misalnya ngerasakan oh ini salahnya apa gitu, atau jadi Bapak Ibu nanti langsung praktek betul Bapak. Dan mungkin sekarang Pak Denny mau apa? Oh ya, oh ya, sekarang mau baca bahasa isyarat sini. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ngerasakan bertanya atau sama bigis. Jadi dari saya secara teorinya begitu, dari saya ini dari saya nanti dilanjutkan praktek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita mau foto bersama, belum masih ada Bapak saya. Bapak dan Ibu silakan berdiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Sini aja Pak. Salam inklusi. Salam inklusi metal. Ini inklusi ya, inklusi. Oh ya, Inklusi. Salam inklusi. Oke. Metal. Monggo Bapak Ibu badhe belajar bahasa isyarat dari mana dulu? Ada yang mau tanya Bapak? Oh, iya, Bapak. Terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri, nama Nuri Suwanto dari bidang hari. Di bidang kami juga membutuhkan bahasa isyarat karena di tempat kami juga ada beberapa pekerja rentan yang sudah dilindungi dengan sistem jam sostek yang dibayari oleh pemerintah kota. Ada 34 orang yang disabilitas. Jadi sangat penting sekali bahwa kita itu juga menguasai bahasa isyarat. Pertanyaan saya Pak, CB dan Isindo ini itu hanya berlaku di Indonesia atau itu sudah berlaku universal? Misalnya kalau kita menggunakan bahasa isyarat ini juga orang luar negeri yang kurang bisa pendengarannya juga bisa. Demikian Pak. Untuk yang CB itu berlaku Pak, karena dia basisnya itu ASL, American Sign Language, gitu. itu ada. Tapi memang akhirnya perkembangannya itu ada sedikit pergeseran gitu ya.
Jadi memang namanya SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, tetapi dia diciptakan itu tentu di awal itu mengadop dan lebih mengadop ke kalau di internasional itu ada ASL, ada BSL, British Sign Language, ada American Sign Language, jadi kayak bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Britania gitu ya. Nah, SIBI itu juga mengarah ke sana, tapi di belakangan tuh ada geser-geser sedikit. Nah, kalau yang Bisindo itu memang hanya Indonesia yang Bisindo. Tapi mengapa Bisindo itu lebih populer di komunitas tuli? Karena ini asal usulnya karena mereka sendiri yang membuat. Ya, mengapa Bisindo lebih disukai? Karena pertama lebih sederhana, yang kedua secara asal usul itu mereka yang menciptakan itu. Kalau SIBI kan dibuat oleh orang dengar ya, jadi seperti kayak dipaksa itu kan, dipaksa. Tapi bukan menyalahkan sih, karena waktu itu kan memang di awal pembentukan kamus SIBI dan sebagainya itu kan di awal kan belum ada ya, jadi harus ada dulu. Itu kan menjadi kebijakan pemerintah waktu itu ya, tahun mungkin sekitar tahun 60-an atau sebelumnya gitu. Nah, kemudian Bisindo itu, jadi kalau nanti di pemerintahan di mana itu nanti isyarat itu akan berkomunikasi dengan orang luar negeri yang tunarungu misalnya. Nah, itu nanti tentu ada apa ya? Biasanya kita melibatkan teman-teman yang memang sudah memakai ya. Teman-teman kami itu kadang-kadang saya video callan itu saya pernah itu melihat mereka itu ternyata video callan dengan temannya yang dari India. Ya nyambung itu. Saya juga nggak paham tuh isyaratnya kayak apa gitu ya. Yang pasti dia tidak pakai ini ya, tidak pakai. Jadi itu mungkin budaya mereka ya. Katanya itu temanmu di India. Ternyata dia kenalnya waktu itu kami kan punya ekstrakurikuler sepatu roda. Kemudian waktu itu menurut kami saya ikutkan kompetisi sepatu roda di Pati. Kemudian pesertanya ada beberapa dari negara lain. Nah, ternyata kenalnya di situ. Kebetulan waktu itu sama-sama tunarungu itu di daerah itu, dan jadi tamu sampai sekarang. Oh ya, hubung gitu. Nah, jadi, tapi saya belum mendalami Pak itu pakai bahasa yang mana gitu. Tapi kalau SIBI itu lebih berlaku internasional karena ngadopsi. Pak jadi apa mau belajar isyarat apa Pak? Saya dengan Pak itu tiap hari ketemu Pak di komunitas Kota Tua Magelang. Jadi terima kasih Pak Putih terkait dengan pelatihan bahasa isyarat ini. Memang saya yang pertama kali dan kebetulan saya di dinas tenaga kerja baru 1 tahun, sehingga komunikasi dengan teman-teman difabel ini memang baru. Nah, yang saya mau tanyakan terkait dengan etika Pak. Ini sedikit yang mungkin melenceng dari bahasa isyarat ini, karena ini pokok paling utama yang paling mendasar pertama ini. Ketika kita bertemu dengan teman tuli, ini etika pertama itu kadang kita kan bingung, saya mau menyampaikan seperti apa. Nah, ini etika pertama agar ketika kita komunikasi pertama itu tidak ya menyinggung atau bagaimana Pak ini. Karena ketika kita langsung ketemu ini apa yang perlu saya sampaikan, karena bahasa isyarat pun juga kita belum tahu. Kadang saya bahasanya baik-baik ya gitu saja, tapi apakah benar atau tidak kita juga belum. Sehingga nanti kami mau diberikan kiat-kiat etika pertama kali ketika bertemu dengan teman-teman seperti ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, jadi anak tuli tunarungu itu kan dia tidak mendengarkan suara, jadi mereka akan respon di saat kita itu berikan satu impuls gitu ya. Mungkin kita ada di depannya, atau kalau kita ada di belakangnya itu dijawil. Nah, di pundaknya dijawil, di pundak atau di mana gitu ya. Kemudian mungkin dari pengamatan jauh kita sudah tahu bahwa dia itu tunarungu atau apa gitu ya.
Nah, mungkin untuk meyakinkan atau memastikan dia itu mendengar atau tanam, kita tanya saja tidak apa-apa Pak. Langsung apa ya, dengan bahasa kita saja. Maaf, apakah kamu mendengar atau nah ini mungkin langsung mungkin sebagai kiat gitu ya. Mendengar itu seperti ini, mendengar ya, mendengar. Ini mendengar. Apakah kamu mendengar atau tuli ya? Jadi seperti apa yang begitu. Tuli. Apakah kamu dengar atau tuli? Oh, saya tuli. Oh ya, nah baru terus lanjut. Kita mau memakai bahasa isyarat boleh, atau memakai bahasa tulis boleh, atau isyarat yang sehari-hari yang kita kuasai juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apakah kamu tuli? Tidak apa-apa. Apakah kamu dengar atau tuli? Gitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi mereka tidak akan tersinggung karena bagi mereka itu bukan merupakan satu kekurangan, Pak. Iya, kita menganggap itu kekurangan, kita yang menganggap. Mereka tidak. Ya seperti ini. Itu jadi tanyakan aja. Daripada kita ngomong kalau idul mereka nggak tahu. Jadi ditanyakan aja nggak apa-apa. Misalnya dengan orang buta pun kita tanyakan apa-apa. Maaf Mas, apakah kamu buta sepenuhnya, namanya buta total, atau kamu sedikit-sedikit masih bisa lihat? Gitu. Dengan tunarungu pun boleh. Apa kamu dikit-dikit masih bisa dengar? Tidak apa-apa. Tidak singgung ya. Mereka dijawab juga tidak akan marah gitu. Tidak apa-apa. Jadi, nah setelah masuk kita sudah mengidentifikasi masing-masing. Kita permisi ya. Maaf ya, syaratnya saya masih belum banyak gitu. Kita menggunakan bahasa tulis boleh. Nah, jadi di teori komunikasi kita itu ada yang namanya komtal, komunikasi total. Maksudnya itu yang menggunakan semua jenis komunikasi, baik itu lisan, baik itu gestur, isyarat maupun tulis. Dan sekarang mungkin juga ini bukan berarti kita terus akhirnya tidak memerlukan bahasa isyarat. Sebenarnya kita pun terbantu dengan HP, Pak. Kita ngomong, kemudian kita ada satu aplikasi, nanti si teman tuli itu dia membaca apa yang kita omongkan. Nah, dan itu ada di Play Store, namanya transkripsi instan gitu, nama aplikasinya itu gratis. Nah, jadi teman-teman itu kalau kita ada acara gitu ya, di situ ada yang tuli, ada yang normal, kemudian keberadaan mereka juga tersebar di mana-mana, tidak terkelompok ya. Kalau terkelompok gitu mungkin kita bisa mengisyaratkan gitu ya. Tapi di saat ada yang di belakang kita mengisyaratkan juga percuma ya, nggak kelihatan ya. Nah itu mereka biasanya mendekati sumber suara, mungkin di dekat speaker atau di salon atau apa, mereka pasang HP, kemudian muncul. Meskipun masih ada kelemahannya ya, kadang-kadang kata-katanya, misalnya kita campur bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini juga kacau juga ya. Kemudian titik komanya juga, tapi setidaknya membantu. Itu bisa. Nanti Pak jadi, tidak apa-apa kita dengan teman-teman tuli itu tanyakan itu kayak itu mungkin yuk kita belajar isyarat apa ya praktek isyarat mungkin tanya dulu, mungkin kalau dari Bapak Ibu belum ada menanyakan mungkin langsung dari kita ya. Nanti kita akan mencoba tanya hal-hal yang dasar ya, yang sering kita tanyakan ke masyarakat gitu. Siapa namamu, di mana rumahmu, atau enggak? Ini katanya siapa namamu? Siapa? Enggak ini. Bukan itu, bukan apa? Kita ngomong. Nah, ini siapa ini, Pak? Siapa? Siapa? Nama? Kan kalau tanya alamat. Siapa ya? Oke, bisa perhatikan ya. Siapa itu menjawabnya ke bagi ya. Siapa? Nama. Dan mu ya. Mungkin apa ya? Dengan gaya debatnya mungkin apa ya? Sopan atau apa? Jangan itu juga apa-apa aja sebenarnya Pak. Mungkin apa ya? Kamu dari mana? Ya, kamu dari mana? Kamu dari itu kan? Ya, dari itu tadi apa ya? Sebentar ya.
Mana? Ada yang bisa dibantu. Ada yang Oh, apa yang ada yang bisa dibantu ya? Jadi mungkin bahasanya lebih kalau lebih simpel, ada yang bisa dibantu, apa yang bisa saya kenal ya? Lalu apa? Apa bisa bantu ini? Misalnya gini, kata-katanya lebih di saya boleh bantu, saya boleh bantu. Mereka akan bilang ya, Ya itu. ya, ya. Saya boleh bantu. Saja oke. Kita mereka juga ada istilah gaul gitu ya. Apa kalimat tadi? Oh, selamat pagi. Nah, sekarang mulai selamat pagi sampai malam. Selamat. Jadi selamat itu nanti semuanya pakai selamat begini ya. Coba ya. S apa? S. Oh ini huruf S. Ini S ini. Jadi kita pakai selamat pagi. Nah itu matahari terbit Bapak Ibu. Selamat pagi. Itu digambar ada yang selamat pagi. Siang. Bisa dipahami kira-kira apa ini ya? Matahari. Selamat siang. Selamat sore. Kira-kira gitu. Matahari mulai selamatnya masih sama. Selamat sore. Selamat. Hampir kebalikannya dengan pagi dari bawah ya pagi. Selamat malam. Kalau kita ulang mulai pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat kemudian ini mungkin agak sulit dan mungkin tidak secara umum bisa dipakai, misalnya assalamualaikum dan sebagainya ya. Tapi juga lanjut dipakai ya, assalamualaikum apa? Tapi kalau menyulitkan ya pakai yang selamat pagi gitu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Alhamdulillah. Jika dibalik tangannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ketemunya ke atas soalnya. Allah itu Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. kalau mau jadi insya Allah. Insya Allah.
Allah Akbar. Allah. Oh, Ayo sholat, ayo sholat, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo makan, Mbak. Itu banyak isyarat yang di Sindo itu apa mengambil isyarat gerakannya itu seperti gerakan kita sehari-hari makan, minum, ya. Itu gerakannya. Terima kasih. Saya terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sama-sama. Sama-sama. Mobil yang Bilkis akan cantik. Jadi cantik itu huruf C yang diputar. C. Ganteng Pak, ganteng. Ganteng apa ya? Ganteng. Nah, ganteng itu huruf G yang diputar. Jadi kita ikut podo tapi dikritik kita omongannya ya. Oh C yang diputar, G yang diputar jadi cantik. Ini juga nggak harus begitu ya. Kira-kira yang penting nyambung aja. Pintar, maaf. Kalau mungkin kata-kata ya kalau sampai nemu lagi jadi lagi kalau yang menentukan waktu ini besok kemarin akan agak beda ya. Kalau besok itu mungkin besok ya, pasti akan saya akan rapat Bapak Ibu ada rapat kan ya? Tadi sebentar lagi rumah saya jauh. Transportasi, oh ya, ini transportasi mungkin ada saya naik bis, saya akan pergi naik bis. Motor ya Pak ya? Jalan kaki? Oh kereta api. Jalan kaki? Pesawat ya sama biasanya. Sebenarnya di saat juga gak ada sulit Bapak Ibu. Kita bisa explore kita sendiri ya. Rumahmu di mana? Rumahmu di mana? Oh, rumahmu di mana? Rumah sama. Oh, rumah. Kalau kita mau mengatakan rumah itu
rumah. Tapi kalau kita mau mengatakan alamat, itu alamat di mana. Kalau di CB itu di mana gitu ya. Ada di-nya itu begini, di. Tapi kalau mereka jarang pakai langsung alamat mana. Jadi seperti kata di ke apa itu kayaknya di skip gitu ya. Lebih simpel. Tapi kalau di rumus teori CB itu ada di ke me se itu ada, tapi di apa di situ betul Pak, di CB itu urusannya guru bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau di situ itu seperti ini misalnya kita mau dalam bahasa Bisindo ya, Bisindo. Kalau CB begini ya. Nah, CB itu di situ. Oh, kita ngomong-ngomong Pak. Lebih suka di situ. Ya. Suka apa? Terima kasih. Sama-sama. Sekarang. Nanti ini N-nya NCB ya. Oh tadi CB sudah diterapkan ya, CB. Ya, kita ulang dari yang apa? CB A sampai Z. Kita memperagakan nanti ya A sampai Z yang versi CB ya. A begitu A ini baru A, B, C, D, ya, E, F, G, H, I, J, K, ya, K, L sama ya, L, M. Nah ini tiga jadi M. Kemudian kalau N yang ini disingkat jadi kita N. O. Oh ya, O M kami M. Loro ya, dua jari yang di O P R. Nah, apa ya? Dua jari ini yang dililitkan ya. R. S. Nah, S itu mirip E, mirip A, mirip S. Jadi kalau A ini A, E, S. Nah, ini agak mirip nih. A, E, S. T. U. Kalau di hidup ini ya udah B B X ini juga menjadi kata yang berarti mati. Misalnya kucing saya mati. Mati ya. J
Dulu gitu ya. Sido, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, mengapa kita juga sesekali mempelajari atau mengetahui sedikit untuk yang bisido karena ada dipakai ya seperti Instagram, sama G. Nah ini kan G-nya kan gini, oh iya betul, ini G-nya G bisido, tapi ini G ya G tambah I jadi ya. Mereka juga mengikuti perkembangan teknologi ya. Twitter juga ada ya. Twitter. Oh, Twitter berarti yang gambar manuk ya. Oh, sama terbuka. Nah, sekarang untuk lukis warna ya, itu warna-warni ya, warna-warna mulai. Oh hitam. Nah, itu menurut saya secara umum warna rambut ya, secara umum ya. Kalau saya kan putih. Putih. Biru. Ini mengapa biru begini? Huruf B ya. B-nya ya bilang jadi hijau. Kenapa beli hijau? Oh ini huruf A. Yang kuning. Ini huruf K. Huruf K kenapa tempelkan hidung ya? Mungkin sama-sama akhirat mungkin ya. Kuning hidung. Merah begini ya. Ini lipstick kebanyakan merah ya. Oh, coklat. Praktis juga bisa mengakomodir seluruh kosakata tulis mungkin ya. Kalau saya berani mengatakan, tapi ini tidak berdasarkan hasil penelitian ya, hanya pengalaman keseharian. Kosakata mereka itu tidak lebih 15% dari kosakata kita sehari-hari ini. Jadi mengapa guru SMP seolah-olah itu pintar banget bahasa Isyarat? Enggak, karena mereka bahasanya bulat. Itu aja. Dan di saat kita akan berbahasa lebih kompleks lagi, itu tentu didukung dengan tulisan, dengan HP, kalau yang seharian itu mereka dengan kemampuan kosakata yang tidak begitu banyak, tapi mereka bisa ngomong terus. Mereka ngobrol itu nggak berhenti bapak ibu. Kan esok makan begini betah. Ngomong terus nggak ada suaranya. Sekarang struktur keluarga pak, bapak, ibu, adik, kakak. Oh, dalam keluarga ada kakak, adik, ayah, ibu, oh kakak, adik, nanti mirip adik, bapak, ibu, saudara itu apa ya? Ya, keponakan saya lah. Suami yang kayak istri, istri.
Nenek itu R yang ditempel di dagu ya. Kakek itu K yang ditempel di kakek. Kalau lebih om ya, om ada ya. Om memang mereka tidak bisa kompleks, misalnya apa ya, misalnya itu adik ibu sepupu atau apa yang lebih kompleks itu memang harus jelas secara tulis gitu. Misalnya apa istilahnya ipar dan sebagainya itu ada harus berjelas. Kadang-kadang harus di spell juga. Paman, pacar. Kalau pacar mana ada lah. Pacar. Menikah. Bapak Ibu nanti kalau pas pelayanan nggak usah khawatir harus sama dari ya. Komunikasi isyarat itu yang penting kan nyambung. Penting nyambung, tidak harus. Waduh, ini kayaknya harus kayak sesuatu di pusat terkait harus begini nggak harus. Tapi setidaknya bahasa isyarat itu setidaknya pasti begini. Yang penting nyambung. Surat. Oh, misalnya nanya KTP ya. Mungkin ini bisa menjadi KTP, bisa cincin ya, cincin. Ya. Tapi nanti yang penting dibahas tidak harus ya, nanti misalnya kita nanti menanyakan masuk aja ke tertentu. Ya, oh ya, ini atau gambarnya ini dan sebagainya. Gak harus. Yang penting nyambung ya. Nyambung. Jadi bagi mereka itu yang penting nyambung, tidak disebar. Maksudnya itu yang menjadi kendala kita dengan mereka itu kan ini loh. Nah, dan nyambung ini yang penting kan ada satu kesepahaman, mungkin dibantu dengan gambar, dengan tulisan, ya. Jadi tidak menurut kami syarat itu tidak pakem nyambung di urusannya masing-masing kan. Jadi kalau di apa istilahnya di teori sekolah kami itu ada yang namanya KOIS itu kode isyarat. Itu biasanya kode isyarat pelajaran matematika, kode isyarat pelajaran komputer. Nah, mungkin isyarat yang sama tetapi artinya berbeda, di mana konteksnya masih berbeda. Lagi apa Pak Ibu? Sekolah. Belajar, membaca, menulis ya. Coba ulangi lagi. Jadi kalau ulangi itu gerakannya mundur. Tapi kalau kesana ini jadi pergi. Jadi kalau ke depan itu jadi pergi. Tapi kalau mundur jadi coba ulangi lagi. Saya belum tahu. Oh, belum paham. Coba ulangi lagi. Maaf, saya belum paham. Itu maksudnya pakai pemikiran. Atau apa mungkin kata-kata Bapak Ibu yang sering dipakai? Oh, saya juga begini ya. Ini mungkin
relatif lebih sopan ya. Tapi ini juga apa-apa. Saya minta nomor ya. Atau nomor atau berapa? Ini bisa juga bisa digunakan untuk pertanyaan berapa atau dalam konteks kalimat saya minta nomor atau nomor HP. Apakah kamu punya nomor apa tadi siapa semana berapa kapan jangan apa dua tangan ya kapan di mana kita akan bertemu lagi sampai ketemu ya. Jadi mereka itu padan katanya itu sedikit Bapak Ibu. Kalau kita kan istilah padan kata itu banyak ya, ada berjumpa, bersua, bertemu. Nah mereka kadang hanya pakai satu bertemu. Jadi padan kata itu bagi mereka mungkin hal yang menyulitkan, apalagi kalau dalam konteks bahasa Jawa yang ada ngomong rokok dan sebagainya. Itu juga itu menjadi satu permasalahan bagi kami di saat orang tua komplain ke kami itu anak-anak kurang bisa memahami bahasa Jawa baik lisan maupun bicara, karena relatif Jawa itu kan agak susah ya. Mungkin bahasa Indonesia lebih simpel ya. Kadang-kadang kami di Pak bisa ngomong bahasa Indonesia terus itu bisa tahu tangganya. Ya gimana Pak? Itu bagi mereka yang lebih ini ya diusahakan gitu. Tapi ya bukan berarti kami mengabaikan, dan tetap mereka pelajaran bahasa Jawa tetap ada. Belajar bahasa Jawa sulit ya? Sulit. Gampang apa? Jadi bisa. Gampang. Oh gampang. Oh nah gampang. Sulit itu seperti kayak pikiran tinggi atau apa ya? Sulit ya. Gampang kan? Gampang. Belajar matematika. Nah ini juga berarti matematika juga. Belajar matematika sulit. Oh ini kalau di mata pelajaran itu mereka menyebutnya matematika, bahasa Inggris, agama lebih sholat atau Islam, agama Islam, tapi bisa juga sholat, agama Katolik, agama Hindu, agama kalau boleh sangat apalagi lagu yang saya video maaf saya terlambat dan apa sudah kan? Maaf saya terlambat. Tidak apa-apa. Kamu datang cepat ya. Balikannya terlambat.
komunikasi. Oh, kata Pak Denny, juga komunikasinya isyarat bisa. Sebenarnya nggak ada yang sulit Bapak Ibu untuk isyarat itu, kita tinggal improvisasi saja. Asal nggak usah ragu. Kayak kita mau ketemu tulis semua asal gitu sama. Dan mereka kan kalau bisa juga masih kita dengan yang penting asal niatan kita saja. Jadi niatan kita itu mau menyambung komunikasi dengan mereka, apa misalnya menyampaikan informasi. Tidak ada mensewu, tidak ada niatan. Oke, misalnya jadi juga nggak terjadi tidak ada niatan satu maksud melecehkan apa gitu, yang penting gitu tidak ada. Guyon tidak apa-apa, kalau guyon itu mereka juga biasa guyon, kadang-kadang juga pelecehan tapi tidak ada satu niatan. Caranya guyon apa? Bercanda. Bermain. Oh, bermain. Bercanda. Oh, bercanda. Saya pernah suatu saat itu menurut saya tiba-tiba datang sesuatu nangis gitu. Ternyata apa? Ternyata dia itu di jalan itu diguyoni atau tapi sudah mengarah ke melecehkan tapi dengan menggunakan isyarat itu. Nah, kalau saya kan mungkin digundul-gundul gitu mungkin ya. Nah itu istilahnya apa dengan tahu kalau saya itu tukang hukum, kemudian ada orang yang sengaja menggunakan isyarat tapi tidak kelihatan sekali kalau itu pelecehan atau mungkin Merendahkan. ya itu. Kemudian ya karena anak saya itu sampai nangis, sampai mungkin dia sakit dari apa, ya saya bilang, ya saya parani orangnya gitu. Ya deket di sini loh, saya tegur ya, baik gini. Mas ini mas, itu ngomongnya pulang kamu, kau piye gitu ya. Terus ini kamu piye ya. Api-apian apa? Ya kita sebagai guru kadang-kadang harus begitu Bapak Ibu. Apa ya? Iya, jadi kita juga apa ya istilahnya? Ya misalnya kelebihan itu memang satu keniscayaan yang harus dipahami, tetapi ini tidak harus menjadi satu permasalahan ya. Jadi kita beda agama, beda etnis, beda suku, sebagainya itu. Apalagi ya Pak Ibu kata-kata yang mungkin dalam pelayanan sehari-hari yang Gimana? Bagaimana ya? Oh bagaimana? Jadi mungkin katanya gimana mungkin itu bahasa gaul kita ya. Gimana rumahmu? Oh gimana rumah? Lebih baik ya. Ya lebih baik ya. Karena itu selain juga barangkali membantu teman-teman untuk memahami, juga membantu kita sendiri. Kita kan terbiasa mengucapkan ya. Dan saya kalau mengajar mereka itu kadang-kadang saya juga ada suaranya. Kenapa kalau suara ngomong itu rapat ya? Saya tahu kalau suara saya itu percuma bagi mereka itu, tapi ya tetap. Tapi kalau memang di saat kita membutuhkan senyap supaya tidak mengganggu orang lain, ya tidak diucapkan tidak apa-apa. Atau bagi mereka tidak dibutuhkan. Oh ya, maaf tanda tangan ambil. Ambil.
Apakah harus sekarang? Ya, itu seperti apa ya? Saya masih jadi perasaan pun mereka juga terserahnya mulai dari sabar, kecewa, takut, marah, nangis, sedih, Bangga. senang ya, senang. Jadi mungkin mereka tidak banyak sama dengan banyak ya, antara bangga, senang, bila mungkin jadi satu senang. Bahagia sama. Senang lah pasti berarti sama. Iya. Sedih Pak. Sedih. Enggak tahu. Oh sedih. Malu kan malu ya. Jadi oh nama-nama hari ini hari. Oh nama-nama hari. Senin. Selasa. Ya kami bukan nggak tahu Selasa. Rabu. Kira-kira apa? R-nya ya. R-nya di Rabu. Kamis. Malam Jumat sunat. Jumat. Dan Sabtu ambil B-nya ya, jadi kayak minggu ya. Minggu. Oh minggu begini ya, minggu ya, bukan Sabtu ya. Minggu. Sekarang nama-nama kota. Kota itu. Nah ini kami kota Magelang. Nanti Bapak Ibu silakan membuat isyarat sendiri, cakapan apa, Jakarta. Besok Bandung. Surabaya. Tugas Surabaya. Bandung malah ke hidung mungkin lebih ke ini ya Bandung hidung. Semarang. Kira-kira pada mana kira-kira? Ya, tapi ruginya Malam minggu Rabu. dan nama-nama negara itu juga beberapa ada syaratnya seperti apa? Indonesia. Indonesia itu kira-kira ya. Kira ya. Oh bendera. Lelah. Capek. Jadi lelah, letih, capek mereka gabung jadi satu. Capek aja. Sulit ya bagi mereka ya lelah, lesu, letih, lapar tidak. Kalau kenyang, kalau nggak kenyang
nyawa. Tidak punya uang. Uang banyak ya. Uang banyak. Pinjam. Kalau kata ya, saya mau pinjam uang. Sebenarnya uang itu syaratnya kalau di situ sudah tapi populer ini ya. Nggak Jawa nggak ada cinta. Oh. Dulu. Iya. Mereka akan bilang sering gini apa? Kenapa kira-kira? Ini yang nolnya 3. Gini aja. Oh. Kira-kira ini 1000 ya? Berapa? Ah, betul. Tanda itu. 1, nolnya 1, 2, 3. 1000 ya? Kita bilang kan 1000. Lucu, jadi ada lucunya juga. Jadi ada lucunya, ada yang sulit dipahami, ada yang bingung, ada yang ya gitu. Tapi secara umum itu kita bisa bebas untuk ini improvisasi atau apa, atau mungkin kalau kita yang belum tahu ya, terus tetapi harus mengatakan itu secara isyarat ya udah baru diri. Seperti nama-nama orang ya, mereka kalau memanggil Pak Budi nggak akan, mereka harus Bapak Ibu Deni, ya kelamaan saya belum pergi loh. Mereka panggil Pak Budi itu dari sana sendiri, nggak tahu mereka itu ambil saya jadi kayak Sabtu, mereka ambil Budi, Bapak Budi ya, tergantung konteksnya ya. Nanti Pak Beni, nah Pak Beni, jadi Pak Beni itu saya Pak Beni itu di kalangan teman-teman tuli itu dianggap senior, dianggap pinter, pemikir. Disyaratkan begini Pak Beni, kan ada bibirnya sama sekali kan? Tapi ini dianggap karena Pak Beni itu selain ya lumayan sekolahnya, juga Pak Beni itu di tempat kami sebagai guru ekstrakurikuler BTI Syarat. Jadi dari alif sampai ya. Alif. Percaya ya ini yang semester apa ya? Berapa ya? Dan maksud alif.
Ya. Tepuk tangan. Nah itu kalau ya A, alif, ba, ta. Sekarang A, nah saya A, I, Asrof, Doma, U. Mata. Nah itu sambil digerakkan. A, oh gini ya. Oh A, I, U. Sama tadi yang ba, nah, nanti di dalam kalimat di sendirian juga ada. Jadi kami di sekolah punya buku itu surat terpendek itu belum sama yang di bawahnya ada gambar. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisa praktek mereka berdua bercakap-cakap tapi pelan terus kita masukkan mereka Oh ya, sekarang contoh. Tapi kata-kata yang sudah tadi Ya, yang sudah kita ini contoh Pak Beni cara nanti ini pelan-pelan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan kami percakapan di sekolah seperti ini atau dengan teman-teman dalam suasana apa ya, nyantai gitu. Kadang-kadang ya disambi makan, disambi jalan, nggak harus pasti seperti kayak JPI terus paku terus ambil apa sana sambil main-main ya. Apalagi Bapak Ibu kira-kira yang sekiranya nanti di kantor akan menemui misalnya.
Ya intinya mungkin hari ini bisa menjadi satu apa ya pemahaman atau satu ternyata berbahasa isyarat itu tidak sesulit yang dibayangkan, tidak apa ya saya harus menguasai ini dan sebagainya, membutuhkan harus belajar dulu baru menggunakan dulu, tidak, tapi kita ketemu dulu dengan orang tuli misalnya, langsung saja kita coba berkomunikasi dengan mereka. Salah satunya dengan bahasa isyarat. Saya mengatakan salah satunya karena bisa dengan cara yang lain juga. Mungkin mereka masih bisa diajak ngobrol biasa, atau mungkin bisa diajak dengan bahasa atau tambah sedikit dengan mungkin gitu Mbak Tita, kita saya beberapa kita oh ya Sambut cekak berarti kita kembalikan ke Barisna. Oh ini duduk ya, belajar isyarat kita tidak cukup kan itu ya, mungkin sementara tidak besok belajar Rizka membawa caranya juga seperti bahasa isyarat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir dalam acara ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.